Selamat pagi semuanya. Hari ini kita mengucap syukur karena dengan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, maka segala sesuatu yang telah hilang dari hidup kita bisa kembali kepada kita. Kita percaya pelanggaran yang dilakukan oleh Adam itu tidak sebanding dengan kasih karunia yang dilakukan oleh Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus. Kenapa Yesus Kristus disebut Adam yang kedua? Karena Tuhan mau, Bapa di sorga mau supaya kita kembali ke Taman Eden. Dan saya percaya ketika kita menerima Yesus Kristus, kita menerima Roh Kristus, kita menerima Roh Kudus, kita menerima kuasa kebangkitan Kristus, di mana segala sesuatu tidak bisa menahan kita. Bahkan kematian tidak bisa menahan kita. Sama seperti kematian tidak bisa menahan bangkitnya Yesus dari kematian. Kematian, maut tidak bisa menghadapi Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, "Hai maut, di mana sengatmu?" Karena sengat maut sudah tidak ada lagi. Maut bukan bagian kita lagi, dan maut tidak bisa memiliki kita lagi karena kita memiliki Kristus dan kita dimiliki oleh Kristus. Dia Tuhan kita, Dia Allah kita yang luar biasa, dan Dia Allah kita yang berdaulat, sehingga ketika firman telah disampaikan, firman telah dilepaskan, itulah yang pasti terjadi sejak awal, sejak kejatuhan Adam. Tuhan sudah berfirman bahwa keturunan dari wanita, dari perempuan akan meremukkan kepala dari keturunan ular. Dan itu tidak bisa dihalangi oleh siapapun dan apapun juga. Itu terjadi. Waktu Yesus lahir di dunia ini, itu terjadi. Ketika dia mati, iblis menyangka dia sudah menang, tetapi justru itulah saatnya dia dipatahkan kuasanya oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya iblis tidak bisa lagi mengganggu kita orang-orang benarnya, karena iblis sudah dikalahkan. Dosa tidak bisa menguasai lagi orang-orang benarnya, karena dosa juga sudah dibinasakan, sudah dihancurkan oleh Yesus Kristus. Dan maut dengan segala antek-anteknya, dengan segala kuasa sakit penyakit, kuasa untuk menghancurkan orang-orang benar, sudah tidak bisa lagi. Karena apa? Karena Yesus sudah membinasakan maut dan kerajaan maut. Itu sebabnya sekarang kunci maut dan kunci kerajaan maut ada di dalam tangan Yesus Kristus. Itu sebabnya kalau maut mau menyentuh kita, harus mendapat izin daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ini yang saya tahu, selama kita berada di dalam jalan Tuhan dan kita sedang menyelesaikan tugas kerajaan, maka kalau tugas kerajaan itu belum selesai, Yesus tidak pernah memberikan izin kepada maut untuk datang kepada kita. Itu sebabnya saudara sebagai orang-orang benar, sebagai orang-orang percaya, bersukacitalah, berbahagialah. Karena apa? Karena Tuhan akan membangkitkan engkau kembali, membangkitkan imanmu kembali, membangkitkan rohmu kembali, dan menghidupkan segala sesuatu yang pernah mati dari dalam hidupmu. Dia akan membuat kehidupanmu menjadi berubah. Dan ketika engkau mengalami perubahan, bukan hanya engkau saja yang berubah, tetapi orang-orang khususnya di dalam rumahmu akan mengalami perubahan juga. Karena engkau memiliki kehidupan, maka di dalam keluargamu akan ada kehidupan juga. Oh, haleluya. Ini waktunya orang-orang benar dibangkitkan. Ini waktunya orang-orang benar, orang-orang percaya di-establishkan oleh Tuhan sendiri. Memang kita mungkin tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi Tuhan kita sanggup melakukan segala sesuatu. Dia Allah kita yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kalau Yesus sudah diberikan kepada kita, maka dia tidak pernah berhenti sampai di situ. Karena orang-orang benar, orang-orang percaya yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan,
Bukan hanya sebagai juru selamat saja, tetapi sebagai Tuhan. Yang artinya di dalam kehidupannya, Yesus sangat berkuasa. Roh Kudus sangat berkuasa. Maka orang-orang yang seperti inilah akan melanjutkan apa yang sudah Yesus lakukan di muka bumi ini. Itu sebabnya orang-orang benarnya akan selalu memberitakan firman kerajaan. Bukan firman sembarang firman, tetapi firman kerajaan. Sehingga benih firman itu bisa ditanamkan di setiap hati orang-orang percaya, setiap hati orang-orang benar, sehingga orang-orang benar bukan menjadi orang benar secara individu lagi, tetapi menjadi sekelompok orang-orang benar menyatu bersama-sama untuk membangun gereja masa depan yang menjadi masa depan gereja. Ini waktunya gereja bukan hanya sekedar tempat berkumpul saja. Gereja bukan hanya tempat untuk mendengarkan segala sesuatu. Gereja bukan hanya tempat untuk bernyanyi saja, tetapi ini waktunya gereja mempermuliakan Tuhan. Dan gereja bukan hanya mempermuliakan Tuhan, tetapi menikmati kuasa Tuhan. Dan bukan hanya menikmati kuasa Tuhan, tetapi juga memanifestasikan kuasa Tuhan di muka bumi ini. Ini waktunya gereja dibangkitkan. Orang-orang benar dibangkitkan. Orang-orang benar yang ada di gereja-gereja akan dibangkitkan. Dan Tuhan sendiri pada tahun ini akan mengastablishkan setiap orang-orang benar. Sehingga orang-orang benar tidak akan terganggu oleh apapun, fakta apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Tetapi firman yang datang dalam hidupnya, itulah yang pasti terjadi di dalam kehidupannya. Ini waktunya, tahun ini nantikan, harapkan ada penggenapan dari janji-janji Tuhan. Ada penggenapan dari firman Tuhan. Mari bangun kembali imanmu, bangun kembali kepercayaanmu dengan lebih lagi. Sampai firman digenapi dalam hidupmu. Sampai janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Dia Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Ini waktunya kita semua sebagai orang-orang benar berdiri atas firman Tuhan. Berdiri atas nama Tuhan. Sehingga bukan lagi kita yang hidup, tetapi Yesus Kristus yang hidup di dalam kita. Haleluya. Kasih karunia Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, itu membuat kita hidup. Itu sebabnya kita sangat perlu kasih karunia Tuhan. Pelanggaran yang dilakukan oleh Adam dihapuskan begitu saja ketika Yesus sudah mati dan bangkit kembali. Jadi pelanggaran dari Adam yang menjadi dosa, menjadi benih dosa di dalam kehidupan kita, hilang, dihapuskan karena ada kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya pelanggaran yang dilakukan oleh Adam tidak berimbang dengan kasih karunia yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, kasih karunia Tuhan jauh lebih besar. Anugerah dari Tuhan jauh lebih besar. Dan harus disadari, mata uang di dalam kerajaan sorga, di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, mata uangnya bukan uang. Mata uangnya bukan rupiah, bukan dolar, bukan euro. Jadi mata uang di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan adalah anugerah. Adalah kasih karunia. Itu sebabnya biarkan kasih karunia berlimpah-limpah di dalam hidupmu. Biarkan anugerah berlimpah-limpah di dalam hidupmu. Maka engkau akan melihat bahwa kasih karunia yang ada di dalam hidupmu, kekuatan dari anugerah yang ada di dalam hidupmu akan mengalahkan kekuatan uang, akan mengalahkan kekuatan mamon. Karena Tuhan kita memang Tuhan yang maha kuasa dan berdaulat. Tidak bisa ditandingi oleh apapun dan siapapun juga. Haleluya. Di dalam Alkitab kita bisa belajar tentang orang yang menerima kasih karunia dari Tuhan. Dia adalah orang yang tidak bercacat celah dan Tuhan memberikan kasih karunia kepadanya. Mari kita buka Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8.
Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai ayat 8. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi saudara, ayat-ayat yang baru saja kita baca, ini menceritakan kehidupan di muka bumi yang sudah rusak. Ya, di mana semua orang berlaku seenaknya, berbuat seenaknya. Ya, kawin, mengambil wanita mana saja, yang mana yang disukai kawin. Tidak ada ikatan janji. Padahal hubungan antara pria dan wanita itu harus ada hubungan ikatan janji. Jadi ini tidak ada ikatan janji, langsung saja ya apa yang disukai itu yang langsung diambil. Jadi ini membuat Tuhan mau melakukan menghabiskan semua manusia yang ada, ya, menghabiskan semua binatang yang ada juga, termasuk burung-burung di udara. Ya, jadi semua binatang mau dihapuskan, semua orang mau dihapuskan. Tapi ayat yang ke-8 berkata, tetapi. Jadi sementara semua akan dihapuskan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara, kalau kita mendapatkan kasih karunia Tuhan, sementara hal-hal buruk sedang terjadi di dalam kehidupan orang-orang lain, pasti akan ada tetapi di dalam kehidupan kita. Sementara orang-orang masuk di dalam perekonomian yang mulai menurun secara tajam. Mereka memasuki resesi, krisis ekonomi. Tetapi orang-orang benarnya, tetapi orang-orang percayanya yang mendapat kasih karunia dari Tuhan tidak akan mengalaminya. Karena apa? Karena kasih karunia Tuhan membuat kita hidup. Kasih karunia Tuhan membuat kita tidak sama dengan yang lainnya. Kita tetap hidup. Nah, yang harus kita lihat sekarang adalah, yang harus kita perhatikan, mengapa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dari sekian banyak orang pada saat itu di muka bumi, hanya satu orang yang mendapat kasih karunia Tuhan, yaitu Nuh. Dan kita tahu, kalau saudara pernah membaca kisah Nabi Nuh, maka kita semua tahu, karena satu orang ini, maka hewan-hewan tidak dipunahkan semuanya. Karena satu orang ini, manusia tidak semuanya dipunahkan. Karena satu orang ini membuat perbedaan. Itu sebabnya kita dilahirkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kita dihadirkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Termasuk di tengah-tengah keluarga kita. Untuk apa? Untuk membawa perbedaan yang berasal dari dunia ini. Ya, setiap hal-hal yang berasal dari dunia ini. Nah, kita akan buat hal yang berbeda. Dunia berkata banyak hal-hal yang menakutkan akan terjadi. Tetapi kita akan membuat perbedaan. Kita akan memancarkan damai dan sejahtera sorgawi ada di dalam keluarga kita. Sementara orang-orang merasa kita hidupnya susah. Tetapi kita sebagai orang-orang benar yang mendapatkan kasih karunia Tuhan, kita membuat perbedaan. Kita hidup tidak susah. Kenapa? Ketika kita berjalan di dalam Tuhan, semua Tuhan sudah sediakan. Haleluya. Bahkan sebelum kita mengetahui apa yang akan terjadi, Tuhan sudah menyediakan semuanya. Sekarang kita belajar dari Nuh. Mengapa Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan? Sehingga
hidupnya membuat perbedaan. Saudara harus tahu, kalau Tuhan sudah berencana untuk menghukum bumi ini, artinya tidak akan ada yang lolos. Satu pun juga tidak akan ada yang lolos. Ayat yang ke-8 berkata, tetapi. Ya, karena tidak ada satupun yang lolos, tetapi ini pengecualian. Jadi kalau saudara melihat keadaan di sekitarmu, kayaknya tidak baik. Harusnya hidup saudara ada tetapinya. Pengecualiannya ada di dalam hidup saudara. Pengecualiannya ada hidup di dalam hidup orang-orang benar. Di dalam hidup orang-orang percaya. Harus ada pengecualian. Dunia ini sedang binasa dengan segala dosa-dosanya. Tetapi orang-orang benarnya tidak binasa. Karena kasih karunia Tuhan membuat kita hidup. Ayo kita lihat apa yang menjadikan Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Ayat yang ke-9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi kalau kita lihat Nuh, bagaimana cara hidup Nuh? Bagaimana sikap hidup Nuh sampai dia bisa menjadi orang yang dikecualikan oleh Tuhan. Ya, yang pertama, Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela. Jadi dari pasal 6 ayat yang ke-9, kita bisa melihat Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela. Di dalam bahasa Inggris, versi net, ini disebutnya, Nuh itu disebut godly man. Atau saya lebih suka berkata man of God. Ya. Godly man artinya adalah orang yang memiliki sifat-sifat Allah. Man of God adalah manusia Allah. Jadi ini manusia tetapi yang mewarisi karakter-karakter Allah. Yang mewarisi sifat-sifat Allah. Nah saudara harus mengerti ketika kita mewarisi karakter Allah. Kita mewarisi sifat-sifatnya Allah. Artinya kita sedang kembali ke Taman Eden. Kepada penciptaan yang pertama. Karena Adam pertama kali diciptakan. Dia mewarisi sifat-sifat Allah. Dia mewarisi karakter-karakter Allah. Dan ini yang kita perlu tahu juga. Kalau kita mewarisi sifat Allah. Kita mewarisi karakter Allah. Maka knowing kita pun akan ada. Akan kembali kepada kita. Kuasa untuk memerintah akan kembali kepada kita. Ya, itu sebabnya Nuh disebut godly man. Orang yang mewarisi sifat-sifat Allah. Man of God. Dia bukan manusia biasa, dia manusia Allah. Kita bukan orang biasa, kita bukan manusia biasa, tetapi kita manusia Allah. Itu sebabnya sama seperti Allah adalah roh, maka kita sebagai manusia yang mewarisi sifat-sifat Allah, kita akan selalu mau dituntun oleh Roh Kudus. Sehingga jalan-jalan kita tidak salah. Jalan-jalan kita tidak menyalahi firman yang sudah diberikan kepada kita. Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela. Hanya Tuhan yang benar dan tidak bercela. Kalau kita mewarisi sifat Tuhan, maka kita menjadi orang benar. Dan bukan hanya panggilan saja orang benar, tetapi kita memang adalah orang yang benar. Artinya apa kalau orang yang benar? Artinya tidak ada kepalsuan. Karena kalau palsu artinya tidak benar. Ya, tidak ada kepalsuan. Ini yang membuat kita tidak hidup di dalam dusta. Kita tidak hidup di dalam kebohongan. Kita tidak hidup di dalam kepura-puraan. Ya,
Kita bukan sedang bersandiwara. Kita hidup sedang merepresentasikan Tuhan di muka bumi ini. Kita bukan sedang memainkan sandiwara. Kita bukan sedang memainkan sinetron. Tetapi kita sedang merepresentasikan Tuhan di muka bumi ini. Itu sebabnya tidak ada kehidupan yang pura-pura di dalam hidup orang yang benar. Orang yang benar tidak mau hidup dalam kepura-puraan, tidak mau hidup di dalam kebohongan, dan tidak mau hidup dalam kepalsuan. Artinya apa adanya dia, ya inilah dia. Ya, kalau di rumah dia begitu, di luar juga begitu. Tidak ada dua kepribadian. Kalau di gereja, bisa duduk tenang, bisa diam saja, ya. Yang khotbahnya sudah semangat, dia bisa tenang saja. Tetapi begitu keluar gereja, langsung bisa bentak-bentak orang. Langsung bisa marah-marah. Kita tidak begitu sebagai orang yang benar. Apa yang menjadi sifat Allah, itulah yang menjadi sifat kita. Apa yang menjadi karakter Allah, itulah yang menjadi karakter kita. Dan bukan hanya benar saja, kita juga termasuk orang yang tidak bercela. Tidak ada celanya. Sehingga iblis kalau cari celah kita tidak bisa juga, saudara. Kenapa? Karena memang tidak ada celanya. Kalau saudara membaca kitab Daniel, ya, tentang Daniel. Daniel itu dicari-cari kesalahannya. Tapi tidak satu pun didapati Daniel itu bersalah. Dan satu-satunya Daniel bisa didakwa adalah karena Daniel tidak menyembah kepada dewa. Tapi Daniel menyembah kepada Tuhan. Ya, dia menyembah kepada Allah Israel. Itu satu-satunya yang bisa didakwa oleh musuh-musuhnya kepada Daniel. Pastikan saudara, musuh kita tidak bisa mendapatkan celah apapun di dalam hidup kita. Kalau sampai seandainya dicari-cari, satu-satunya yang bisa didakwa adalah karena kita mencintai Tuhan. Karena kita berpegang kepada firman-Nya. Karena kita bergantung kepada Allah kita. Hanya itu yang bisa didakwa. Tapi kita bisa lihat ketika Daniel bisa didakwa. Dan bukan hanya didakwa, tapi sudah dijatuhkan vonis. Dia masuk ke dalam gua singa. Di situ tangan Tuhan bekerja. Yang tadinya kalau masuk gua singa itu membuat hidup menjadi berakhir. Tetapi justru ketika Daniel yang masuk ke dalam gua, musuh-musuhnya mengalami hidup yang berakhir. Jadi bukan Daniel yang mengakhiri hidup, tetapi musuh-musuhnya yang hidupnya berakhir. Saudara, kalau kita ada di dalam Tuhan dan ada orang-orang yang coba-coba menyentuh kita, mau melakukan kejahatan terhadap kita, maka yang berakhir hidupnya bukan kita. Karena kita mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Tetapi musuh-musuh kita yang selama ini diam-diam mungkin berbuat jahat kepada kita, justru orang itulah yang akan berakhir hidupnya. Karena Tuhan kita telah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Haleluya. Yang kedua, Nuh tidak mengikuti cara hidup yang tidak sesuai dengan kebenaran. Yang kedua, Nuh tidak mengikuti cara hidup yang tidak sesuai dengan kebenaran. Coba kita lihat Kejadian pasal 6 ayat 11 dan 12. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Saudara perhatikan. Semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Jadi yang paling rusak ada di bumi. Dan saudara tahu kisah tentang Nuh ini, Alkitab mencatat bahwa ini sama keadaannya dengan zaman sekarang ini. Pada zaman akhir, orang akan sama seperti zaman Nuh. Itu sebabnya, kalau kita lihat banyak orang berbuat jahat, banyak orang yang sudah rusak, ya hukum bisa diputar balikan sedemikian rupa. Ya seolah-olah dirinya sendiri yang paling benar. Tetapi
Kalau kita berada di tengah-tengah manusia yang sudah rusak, di negara manapun sama, ya, di tengah-tengah manusia yang sudah rusak, tetapi kita mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Kita orang-orang benarnya harus tampil secara berbeda, harus muncul secara berbeda. Kalau kita lihat ayat ini, ayat 11 dan 12 ya, itu manusia sudah rusak. Ayat 11 mengatakan bahwa bumi itu penuh dengan kekerasan. Jadi ada hukum rimba, saudara. Siapa yang kuat, dia yang menang. Kalau sekarang, siapa yang lebih banyak uang, dia yang menang. Siapa yang lebih berkuasa, dia yang menang. Tetapi perhatikan ayat yang ke-13 dikatakan, berfirmanlah Allah kepada Nuh. Jadi di tengah-tengah manusia yang rusak, di tengah-tengah bumi yang penuh dengan kekerasan, artinya di situ tidak ada firman Tuhan. Tetapi untuk Nuh, hidupnya berbeda. Berfirmanlah Allah kepada Nuh. Jadi di tengah-tengah kehidupan yang sedemikian susah, yang sedemikian parah, pastikan firman Tuhan tetap ada di dalam kita. Dan saya percaya kalau firman Tuhan ada di dalam kita, itu tidak akan ada hanya satu, tetapi akan ada lagi. Karena ini akan terus bergulir. Makin banyak, dan makin banyak. Kalau kita melihat kejadian ini, kehidupan Nuh, Allah berfirman kepada Nuh tidak cuma sekali. Tetapi setelah Allah berfirman yang pertama, ada firman yang berikutnya. Ada firman yang berikutnya lagi. Sama seperti kita, orang-orang benarnya. Kalau kita menerima firman yang dari Tuhan. Kalau saudara mungkin baru saja engkau menerima Yesus. Baru saja engkau mau sungguh-sungguh untuk Yesus. Dengar, engkau mungkin baru mendengar firman pertama kali. Tetapi dengarlah ini, firman itu tidak akan hanya cuma satu. Karena Tuhan akan berfirman lagi. Dan sekarang ini Tuhan akan berfirman melalui Bapa rohanimu. Bapa rohanimu yang telah ditunjuk oleh Tuhan. Dia yang akan menyampaikan firman Tuhan kepadamu. Sampai engkau bisa menangkap isi hati Tuhan sendiri. Sampai engkau benar-benar bisa menangkap apa yang Tuhan firmankan untuk engkau. Tuhan sedang bekerja. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Karena kita masuk di dalam orang-orang yang dikecualikan. Artinya jadi orang-orang yang khusus. Jadi orang-orang yang istimewa. Yang ketiga. Nuh menjadi pemberita kebenaran. Nuh menjadi pemberita kebenaran. 2 Petrus pasal 2. 2 Petrus pasal 2. Petrus pasal 2 ayat yang kelima. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Jadi saudara, Nuh itu adalah pemberita kebenaran. Jadi kebenaran yang ada di dalam hidup Nuh itu bukan hanya dimiliki oleh Nuh saja. Itu sebabnya saudara, kalau kita mewarisi sifat-sifat Allah, kalau kita mewarisi karakter-karakter Allah, maka kita juga pasti tidak akan diam saja. Kita akan memberitakan kebenaran. Kita akan memberitakan hal-hal yang benar. Kita akan memberitakan nilai-nilai kebenaran. Kita tidak hidup di dalam nilai-nilai yang sesat, nilai-nilai yang salah. Justru kita membawa kebenaran di tengah-tengah keadaan dunia, di tengah-tengah orang-orang fasik. Kita menyatakan diri bahwa kita hidup dalam kebenaran. Kita hidup atas dasar kebenaran. Kita bukan hidup atas dasar keuntungan. Tapi kita hidup atas dasar kebenaran. Kita juga hidup bukan karena perasaan. Tetapi sekali lagi kita hidup karena kebenaran. Kebenaran berkata apa? Itulah hidup kita.
Jadi kita bukan orang yang bisa ditawar-tawar. Kita harus memiliki prinsip bahwa kita adalah orang benar. Dan sekali kita menjadi orang benar, kita tetap memegang kebenaran itu. Kita tidak ada excuse, ya, kita tidak memberikan permission kepada orang-orang yang mau melakukan kesalahan, yang mau melakukan ketidakbenaran. Kita tetap memegang kebenaran. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap memegang kebenaran. Itulah yang dialami oleh Nuh. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang sekitarnya, Nuh tetap memegang kebenaran. Orang-orangnya rusak, kanan kirinya sudah rusak, tetapi Nuh tetap memegang kebenaran. Itu sebabnya firman Tuhan datang bukan kepada manusia yang banyak itu. Ingat, mayoritas belum tentu benar. Dan minoritas belum tentu tidak benar. Yang menentukan benar atau tidaknya, apakah Allah ada di dalam hidupmu? Apakah firman ada di dalam hidupmu? Apakah Roh Kudus ada di dalam hidupmu? Nah, Nuh berbeda dari orang-orang sejamannya. Sehingga firman Allah bukan datang kepada manusia-manusia yang banyak itu, tetapi datang kepada Nuh yang seorang diri tetap memegang kebenaran. Haleluya. Dia Tuhan kita yang luar biasa. Dan kita benar-benar menjadi orang yang luar biasa. Karena kita mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Yang keempat, poin yang keempat. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ya, kalau kita lihat di ayat yang ke-9 tadi, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Itu sebabnya Allah berfirman kepada Nuh di ayat yang ke-13. Bukan kepada yang lainnya. Kenapa? Karena Nuh hidup bergaul dengan Allah, berjalan dengan Allah. Jadi kalau bergaul atau berjalan dengan Allah, artinya apapun yang Nuh lakukan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, kemanapun Nuh pergi itu adalah tempat yang Tuhan mau. Jadi Nuh tidak sembarangan karena dia hidup bergaul dengan Allah. Itu sebabnya Nuh bisa dikatakan godly man. Atau manusia yang memiliki ciri-ciri Allah. Manusia yang memiliki sifat-sifat Allah. Manusia yang memiliki karakter-karakter Allah. Nuh menjadi orang yang sangat berbeda pada saat itu. Dan Nuh tidak terbawa arus. Saudara harus tahu. Seringkali kalau kita sedikit. Kita langsung merasa. Oh, saya harus mengikuti arus. Supaya saya tidak dilindas oleh arus yang kuat. Tapi saudara harus tahu, Nuh seorang diri, dia melawan arus pada saat itu. Dan yang saudara harus ketahui, justru yang tenggelam di dalam arus adalah orang-orang fasik itu, bukan Nuh. Karena pada akhirnya yang terendam di dalam air adalah orang-orang yang mayoritas itu. Orang-orang fasik itu. Bukan Nuh. Nuh tidak ikut terendam. Nuh memiliki pengecualian di dalam mata Tuhan. Nuh sangat berbeda. Itu sebabnya kita sebagai orang-orang benar. Kita harus hidup secara berbeda. Kita harus benar-benar menjadi representasi Tuhan di muka bumi ini. Walaupun di muka bumi ini sudah tidak ada lagi orang yang mau merepresentasikan Tuhan. Seandainya di muka bumi seperti itu, kita akan tetap merepresentasikan Tuhan. Walaupun kita seorang diri. Karena kalau kita seorang diri tetapi bersama dengan Tuhan, artinya kekuatan kita jauh lebih besar. Dari apapun yang ada, walaupun yang ada itu jauh lebih banyak daripada kita. Kita percaya kekuatan Tuhan yang ada di dalam hidup kita itu sanggup menaklukkan segala sesuatu. Haleluya. Yang kelima, Nuh taat dan akurat melakukan firman Tuhan.
Nuh taat dan akurat melakukan firman Tuhan. Ayat 13 sampai ayat 22 kita akan baca dari Kejadian 6 ayat 13 sampai ayat 22 dari Allah berfirman itu, ya. Ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu. Supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Jadi Nuh melakukan tepat, ya. Dia taat dan akurat artinya. Padahal waktu itu dikatakan buat bahtera. Ya, karena Tuhan akan memberikan air bah sehingga semua manusia akan dibinasakan. Nah, waktu disuruh buat bahtera, kita harus tahu Nuh bukan tukang. Ya, dia harus buat bahtera. Lalu jelas dikatakan dari kayu gofir. Ya, beberapa penafsir mengatakan kayu gofir itu adalah kayu jati. Nah, saudara harus tahu yang namanya kayu jati itu berat. Dan Nuh harus buat bahtera yang besar itu, ya, yang besar itu dengan kayu yang berat itu. Dan kita tahu bahwa zaman dulu, di zaman Nuh, tidak ada potongan kayu. Artinya apa? Harus potong pohon. Menebang pohon, dijadikan kayu. Ya, baru bisa dibuat bahteranya. Dan di situ ada ukuran-ukurannya. Dan Nuh melakukan tepat seperti yang Tuhan firmankan. Ya, disuruh buat panjangnya segini, lebarnya segini. Dan dibuat 3 tingkat. Ya. Dan karena Nuh yang tadinya Tuhan sudah berkata, semua hewan, semua burung di udara akan dihabiskan. Tapi karena Nuh, hewan-hewan itu tidak jadi dihabiskan. Tidak jadi dipunahkan. Disisakan. Tetapi disisakannya minimal sepasang. Sehingga hewan itu bisa berkembang biak lagi. Ya, disisakan sepasang. Untuk apa disisakan? Dan semuanya kan masuk bahtera. Karena semua binatang itu harus mengikuti Nuh. Saudara harus tahu. Karena Nuh menjadi orang yang benar. Nuh membawa peradaban yang baru di dalam kehidupan manusia. Kuasa atas binatang-binatang dikembalikan lagi.
Kuasa yang diberikan kepada Adam dikembalikan lagi kepada Nuh. Nuh tidak negosiasi seperti Hawa negosiasi dengan ular. Nuh tidak negosiasi. Ular datang saja. Tidak ada percakapan sama sekali antara Nuh dengan ular. Semua binatang itu mengikuti apa yang Nuh perintahkan. Jadi kuasa untuk memerintah dikembalikan lagi. Jadi saudara harus tahu bahwa kehidupan di Taman Eden itu benar-benar inisiatif dari Tuhan. Dan Tuhan mau kita kembali lagi ke sana. Ya, kalau Tuhan tidak mau kita kembali ke Taman Eden, untuk apa ada kisah dari Nabi Nuh? Untuk apa di zaman Nuh dibuat seperti itu? Nuh begitu berkuasa atas binatang-binatang yang ada. Sampai semua binatang mengikuti Nuh. Karena ingat, binatang itu punya insting. Dia tahu siapa yang berkuasa. Saat itu mereka tahu, binatang-binatang itu tahu, Nuh yang berkuasa. Karena kalau tidak ada Nuh, mereka semua habis. Dilenyapkan, dibinasakan, habis semua. Tapi karena Nuh, karena ada satu orang Nuh, maka mereka bisa hidup. Ya, tidak jadi dipunahkan karena satu orang Nuh. Ya, Nuh melakukan yang tepat. Dia taat dan akurat. Nah, saya berharap kita semua sebagai orang-orang benar yang Tuhan sudah tentukan di dalam kehidupan kita. Yang kita sudah mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Biar kita menjadi orang yang taat dan akurat di dalam melakukan segala sesuatu. Kalau engkau belum bisa mendengar suara Tuhan, Tuhan maunya apa dari hidupmu? Dengarkan kata-kata dari Bapa rohanimu. Karena itu wakil Tuhan. Dengarkan dan ikuti dengan taat dan akurat. Jangan diselewengkan. Jangan didiskon. Jangan kalau dikatakan 10, saudara melakukannya 9. Kalau dikatakan 10, saudara melakukan 9. Artinya engkau tidak taat dan tidak akurat. Karena perkataan taat dan akurat adalah melakukannya dengan tepat. Tepat sesuai dengan yang difirmankan. Tepat sesuai dengan yang diperintahkan. Biar kita semua bisa hidup seperti Nuh. Sehingga kuasa yang ada di Taman Eden itu kembali kepada kita. Haleluya. Yang keenam. Nuh dikhususkan oleh Tuhan. Kejadian 6 ayat 18. Tadi kita sudah baca, kita baca ulang. Jadi semua dari ayat 17 saja kita akan baca. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Jadi Tuhan sudah mau mendatangkan air bah meliputi bumi dan memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa. Jadi semua yang di kolong langit, ya segala yang ada di bumi akan mati binasa. Ayat 18, ada pengecualian. Tetapi, semuanya akan binasa. Tetapi, dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku. Artinya gini saudara, untuk orang-orang fasik, Tuhan tidak mau mengadakan perjanjian. Jadi saudara yang hidup di dalam ikatan janji, berbahagialah, bersukacitalah. Karena engkau artinya diistimewakan oleh Tuhan. Tuhan mengikat janji. Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh. Sementara dengan orang-orang fasik, Tuhan tidak mau mengadakan perjanjian. Dengan orang-orang lainnya, Tuhan tidak mau mengadakan perjanjian.
Itu sebabnya kalau kita masuk di dalam hubungan ikatan janji, ingat, ikatan janji pertama kali dilakukan oleh Tuhan sendiri. Tuhan dengan Adam itu dibuat ikatan janji. Lalu turun Adam dan Hawa, ada hubungan ikatan janji. Kita hidup di dalam ikatan janji. Dan bagi orang-orang fasik, mereka tidak pernah menghargai hubungan ikatan janji. Itu sebabnya pada masa itu, di zaman Nuh, orang seenaknya bisa meninggalkan istrinya, mengambil wanita lain. Orang bisa melakukan segala sesuatu semaunya. Nah, ini waktunya kita mengikat janji kita, mengikat perjanjian dengan Tuhan kita. Dan di muka bumi ini sekarang ini kita mengikat perjanjian dengan Bapa rohani kita. Melalui Bapa rohani kita, kita mengikat perjanjian dengan Tuhan. Itu sebabnya ketika kita mengikat perjanjian dengan Bapa rohani kita, di tengah-tengahnya ada Yesus Kristus, di tengah-tengahnya ada Roh Kudus. Jadi kita bukan sembarangan mengikat janji. Kita bukan membuat kontrak perjanjian dengan meterai dan tanda tangan. Kita tidak disahkan, diresmikan oleh meterai dan tanda tangan. Tetapi hubungan ikatan janji kita ditetapkan oleh darah Yesus Kristus. Itu sebabnya kalau kita sudah ada di dalam hubungan ikatan janji, jangan menganggap remeh hubungan ikatan janji. Karena dengan hubungan ikatan janji, maka orang-orang yang berada di sekitarmu bisa diselamatkan. Perhatikan, Nuh sendiri yang mendapatkan kasih karunia. Tuhan tidak memberikan kasih karunia kepada yang lainnya. Alkitab tidak mencatat istri dan anak-anaknya dan istri anak-anaknya itu mendapatkan kasih karunia juga. Tidak, tapi hanya Nuh yang mendapatkan kasih karunia kepada Tuhan, dari Tuhan. Nah, kenapa perjanjian Tuhan kepada Nuh, tetapi yang masuk bahtera bukan cuma Nuh. Karena orang-orang dekat Nuh akan ikut terselamatkan karena keberadaan Nuh. Nah, kenapa istri dan anak-anaknya serta istri dari anak-anaknya bisa masuk ke dalam bahtera? Artinya, Nuh berfungsi dengan tepat dan akurat sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang kepala keluarga. Istrinya mau mengikuti dia. Anak-anaknya mau mengikuti dia. Istri dari anak-anaknya mau mengikuti dia. Artinya Nuh berfungsi dengan tepat, dengan akurat sebagai seorang kepala keluarga. Jadi semuanya mau mengikut. Kalau Nuh tidak berfungsi, dia sepertinya hidup bergaul dengan Tuhan, tetapi di rumah dia tidak berfungsi sebagai kepala keluarga. Oh, kerjaannya doa terus, kerjaannya doa terus. Lalu keluarga terbengkalai. Ingat, kalau saudara doa terus dan keluarga terbengkalai, artinya engkau sedang melakukan tindakan yang tidak tepat. Engkau sedang tidak taat dan tidak akurat. Karena Nuh dia berfungsi dengan tepat. Kita tahu kalau Nuh berfungsi maka yang lain ikut. Kalau tidak berfungsi nggak mungkin pada ikut. Karena semua orang yang lainnya tidak ikut. Di luar itu tidak ikut. Tetapi kenapa yang hanya ada di rumah Nuh yang ikut? Karena Nuh sudah berfungsi dengan baik. Nuh sudah mengajarkan nilai-nilai kebenaran. Karena dia pemberita kebenaran. Dia memberitakan kebenaran di rumahnya. Sehingga anak-anaknya ikut terselamatkan. Padahal saudara harus tahu. Di luar yang 8 orang ini. Nuh masih memiliki saudara. Karena dia masih memiliki adik-adik. Tetapi semua tidak mendengarkan apa yang Nuh katakan. Tetapi orang yang ada di rumahnya, yang sudah tahu bagaimana Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Bagaimana Nuh mengalami mujizat-mujizat di dalam Tuhan. Orang-orang di rumahnya sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri. Itu sebabnya mereka mau mengikuti Nuh. Haleluya. Selalu ada pengecualian.
Nah, ini yang saya mau tambahkan. Nuh itu belajar dari mana sampai dia bisa hidup seperti itu. Nah, kita lihat dulu Kejadian pasal 5 ayat 21. Kita lihat silsilahnya. Ayat 21. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakan Lamek. Dan Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakan Lamek. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakan Nuh dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi kita bisa melihat Nuh itu ayahnya adalah Lamek. Lalu kakeknya ya dari Lamek adalah Metusalah. Dan di atas Metusalah adalah Henokh. Nah, perhatikan saudara. Nuh punya silsilah yang luar biasa. Henokh adalah orang yang bergaul dengan Allah, jadi dia tidak meninggal, tapi dia diangkat. Dan di dalam Alkitab hanya 2 orang yang diangkat, Henokh dan Elia. Dan di dalam silsilah Nuh, tercatat orang yang dikhususkan Tuhan ada di dalam silsilah Nuh. Pastikan, saudara kalau mau punya silsilah di dalam kerohanian, pastikan bapak rohanimu adalah yang terhubung dengan sorga. Yang bergaul dengan Allah. Sehingga engkau tahu silsilahmu ini benar. Lalu Henokh itu punya anak yang namanya Metusalah. Metusalah adalah orang yang paling panjang usianya di muka bumi ini. 969 tahun. Jadi kalau yang merayakan ulang tahun, Metusalah paling banyak dirayakan. Karena dia 969 tahun. Hampir 1000 tahun. Ya, orang-orang berangan-angan ingin hidup 1000 tahun lagi. Metusalah hampir, saudara. Ya, orang-orang yang berharap itu kan kebanyakan masih jauh. Tapi Metusalah hampir. Jadi di dalam silsilah dari Nuh ada orang-orang luar biasa. Henokh hidup bergaul dengan Allah dan diangkat. Metusalah orang yang usianya paling panjang di muka bumi ini. Lalu Lamek adalah orang yang tahu firman. Dia tahu ini tanah terkutuk, itu sebabnya dia berikan nama anaknya Nuh. Artinya dibebaskan. Jadi Lamek beriman bahwa dengan lahirnya Nuh, dia akan dibebaskan dari tanah yang terkutuk. Karena Lamek tahu bahwa pada mulanya Tuhan tidak menciptakan tanah yang terkutuk. Tuhan menciptakan tanah yang subur. Itu sebabnya di Taman Eden kita tidak pernah mendapati Adam mencangkul. Adam menanam benih. Tidak pernah. Karena semua bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik-baik. Jadi kita lihat. Rupanya di dalam kehidupan Nuh ada pola dari bapak-bapaknya. Itu makanya penting saudara memiliki bapak rohani karena saudara harus belajar dari seorang bapak rohani. Polanya seperti apa. Nah, dari Lamek, Nuh belajar beriman. Dari Metusalah, Nuh belajar ketaatan. Dari Henokh, Nuh belajar tentang pengenalan akan Allah. Nah, saya beritahu arti namanya. Lamek, kalau Nuh tadi artinya dibebaskan. Lamek artinya
powerful. Artinya punya kekuatan yang penuh. Nah ini dilakukan, kekuatan ini dilakukan dengan dia beriman. Ya, dia bercocok tanam tetapi dia beriman. Anaknya Nuh tidak akan sama seperti dia. Tanahnya tidak menjadi terkutuk. Tanahnya diberkati Tuhan. Jadi dia beriman, itu sebabnya Nuh menjadi orang beriman karena dia belajar dari Lamek. Lalu Metusala artinya manusia anak panah. Di terjemahan lain ada manusia berlembing. Tetapi saya mau dari kata dasarnya manusia anak panah. Nah kita tahu anak panah adalah orang yang taat, sesuatu yang taat. Karena anak panah tidak pernah bisa dilesatkan kalau tidak ada seseorang yang melesatkan anak panah itu. Dan anak panah selalu taat. Anak panah tidak pernah memberontak kepada orang yang mau melesatkannya. Dia tetap mengikutinya sehingga anak panah bisa tepat sasaran. Jadi dari Metusala, Nuh belajar ketaatan. Itu sebabnya dia bisa taat kepada Tuhan. Lalu dari Henok. Henok artinya didedikasikan. Jadi hidup Henok didedikasikan. Tidak heran. Hidup Henok didedikasikan kepada Tuhan. Dia bergaul dengan Tuhan. Itu sebabnya Henok itu diangkat. Dia tidak mengalami kematian. Dia tidak meninggal, dia diangkat. Dan melalui Henok, Nuh belajar tentang pengenalan akan Allah. Itu sebabnya dia bisa bergaul dengan Allah. Dia hidup bergaul dengan Allah. Nah pastikan saudara, kalau engkau memiliki bapa rohani, bapa rohanimu adalah bapa rohani yang memiliki pengenalan akan Allah. Orang yang taat melakukan firman dan orang yang beriman. Pastikan itu yang terjadi sehingga engkau mewarisi imannya, engkau mewarisi ketaatannya, dan engkau mewarisi pengenalan akan Allah. Sehingga dimanapun engkau berada, engkau menjadi orang yang dikecualikan. Ya, ketika Tuhan mau menghukum, engkau dikecualikan. Tetapi ketika hal-hal buruk terjadi, sedang terjadi di dunia ini, tetapi saudara beda. Seluruh orang bisa kena virus, tetapi untuk engkau virus tidak berdaya. Tuhan akan membuat engkau menjadi kuat dan semakin kuat karena Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada engkau. Engkau berharga di mata Tuhan dan engkau mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Haleluya. Mari angkat tanganmu, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini. Engkau bekerja di dalam kehidupan kami. Sehingga kami mengetahui kasih karunia yang kau berikan kepada kami. Itu membuat kami hidup. Sementara orang-orang lain sedang menuju kepada kebinasaan. Tetapi kami tetap hidup. Karena kami punya Allah yang hidup. Kami punya Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Engkau telah memberkati kami. Biar kami menjadi sama seperti Nuh. Sehingga kami senantiasa hidup bergaul dengan engkau. Kami mewarisi sifat-sifat dan karakter engkau Tuhan. Biar kami taat dan akurat di dalam melakukan semua firman-Mu. Biar engkau sendiri yang bekerja dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami berdampak bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk firman Tuhan yang diberikan pada hari ini. Kami percaya ketika kami mendapatkan kasih karunia dari Engkau, maka kehidupan di Taman Eden itu sedang dikembalikan dalam hidup kami. Kami punya kuasa untuk memerintah lagi. Kami punya kekuatan untuk tetap bertahan, memegang firman-Mu dan bergantung kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan. Itu saja yang kami perlukan di muka bumi ini. Terus bekerja dalam kehidupan kami. Sampai kami menunaikan semua tugas. Menyelesaikan semua tugas yang kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami menyembah Engkau. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Beberapa pengumuman ingin saya sampaikan kepada saudara. Joseph Generation Fellowship
atau JGF akan ada tayangannya setiap Sabtu, live streaming setiap jam 10 pagi. Hari Sabtu jam 10 pagi, waktu Jakarta. Jadi live streaming melalui Instagram. Ya. Instagramnya JGF Indonesia. Lalu saudara kalau mau mendengar rekamannya kembali, saudara bisa lihat di YouTube, di channel Mulyono Zakaria. Ya. Lalu kalau di Instagram, saudara bisa lihat di IGTV. Ya, di situ ada. Tapi terkadang di IGTV entah bagaimana bisa terputus. Jadi yang lengkapnya itu ada di YouTube. Jadi saudara bisa mampir ke YouTube channel Mulyono Zakaria dan saudara bisa lihat di situ. Lalu kita juga ada program crossover. Nah, program crossover ini hanya ada di YouTube, ya, channelnya Mulyono Zakaria juga. Ini diadakan setiap Selasa jam 7 malam, ya. Nah, di bulan April sampai Mei ini topiknya ini berseri, yaitu berjalan dalam mujizat. Nah, Selasa kemarin kita sudah tayang itu tentang multiplikasi pesangon. Dan Selasa ini akan tayang berkat di masa pandemi. Dan saya berharap saudara yang sudah melihat ini, mujizat-mujizat akan terjadi juga di dalam kehidupan saudara. Saya percaya ketika ini ditayangkan, maka mujizat itu mulai mengalir di dalam hidup saudara. Itu sebabnya saya menghimbau saudara yang sudah mendengar rekaman ini, yang sedang mendengar tayangan ini, yang sedang mendengar live streaming ini, ayo ke YouTube Mulyono Zakaria hari Selasa jam 7 malam. Lihat, di situ ada program crossover dan saudara biar menikmati mujizat demi mujizat. Saudara bisa melihat bahwa mujizat tetap ada. Kita bisa berjalan di dalam mujizat. Amin. Itu saja. Terima kasih. Tuhan memberkati.